ada sedikit genangan di sini. Nanti proses pengecorannya, tentu genangan air ini akan kita keluarkan terlebih dahulu, ya. Kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian baru kita isi dengan cor-coran. Oke, saya coba lewat dulu. Wah, ini cukup harus hati-hati sahabat PU karena licin ya, tanah-tanah yang berair ya. Proses penggalian sahabat PU, tuh tim sampai ibarat kata rata ya dengan tanah, karena dalamnya galian ya pada saat posisi jongkok itu sampai rata dengan tanah, karena galian yang kita lakukan cukup dalam, mengingat ini adalah konstruksi rumah 3 lantai sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Barat, proyek bangun rumah 3 lantai sahabat PU. Pekerjaan yang sekarang sedang jalan itu adalah pekerjaan galian, karena proyek ini baru berjalan kurang lebih 1 minggu. Dalam 1 minggu tersebut pun progres yang berjalan masih berupa galian. Dan uniknya di proyek ini sebenarnya ada bangunan existingnya sahabat PU. Nah, ada bangunan existingnya, namun nanti ini kita akan tetap pertahankan. Kita akan suntik-suntik kolom seperti biasanya ya. Ada beberapa titik pondasi footplat. Orang awam menyebutnya dengan pondasi cakarayam sahabat PU. Nah, ini salah satu contoh galian pondasi kami. Nah, 1 titik, kemudian 2 titik, kemudian 3 titik, dan seterusnya. Galian ini yang kami rencanakan itu pondasinya nanti yaitu 80-80 kali dalamnya 1 meter sahabat PU. Ini di daerah Jakarta Barat. Untuk kualitas tanahnya masih cukup bagus, berupa tanah merah, dan dia tidak ada unsur sampah ya atau apapun. Jadi sepertinya ini memang masih tanah asli. Namun sedikit menjadi kendala, sedikit sahabat PU ya, karena ada sedikit genangan di sini. Nanti proses pengecorannya, tentu genangan air ini akan kita keluarkan terlebih dahulu ya. Kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian baru kita isi dengan cor-coran. Dimana lapisannya nanti ya setelah galian ini selesai atau rampung semuanya, kita akan kasih pasir uruk, kemudian kita kasih lantai dasar dulu. Yang lantai dasar tersebut tujuannya ya, yang pertama supaya air itu nggak ngerembes lagi. Yang kedua tujuannya supaya air semen itu tidak mengalir ke dalam tanah sahabat PU, seperti itu. Galiannya 1 meter ya sahabat PU, makanya cukup memakan waktu untuk pekerjaan galian. Namun pekerjaan pondasi salah satu hal yang paling krusial dalam sebuah bangunan ya, karena pondasi inilah yang akan menopang seluruh beban-beban yang ada di atasnya. Apalagi untuk rumah-rumah yang 3 lantai, misalnya 4 lantai misalnya, itu perlu sangat-sangat diperhatikan. Nanti ada beberapa tambahan ya, mungkin ada beberapa cerucuk yang akan kita tancapkan di sini sahabat PU. Di sini bongkarannya, kayu-kayu bongkaran banyak bekas-bekas, nanti untuk memperkuat atau sekedar menambahkan kekuatan daripada pondasi kita akan tancapkan beberapa titik cerucuk nantinya. Oke, berbarengan juga dengan pekerjaan galian pondasi, maka kami juga melakukan galian kolom suntik nantinya. Tembok existing di sini pakai bataku ya, bataku. Kemudian nanti kolomnya kita akan masukkan ke dalam dinding suntikan ini, sehingga ketika jadi nanti kolomnya tidak terlihat di luar dinding sahabat PU, seperti ini. Jadi pekerjaan yang pertama kita lakukan galian, kemudian bongkaran ya, kemudian di depan itu sudah berjalan juga untuk buang puing ya, kemudian sampah, kemudian pekerjaan pembesian juga sudah jalan. Nanti secara khusus untuk pekerjaan pembesian akan kami share di konten setelah ini sahabat PU ya. Di bagian belakang untungnya di proyek ini untuk grid strukturnya tidak terlalu lebar-lebar, masih ada di range 3-4 meter sahabat PU.
Misal ini dengan ini itu hanya kurang lebih ada di jarak 3 meter sahabat PU. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk galian itu yang perlu dipikirkan juga adalah terkait dengan tanah galiannya sahabat PU ya. Karena ini harus dikeluarkan dari lokasi proyek atau keluar lokasi proyek. Sementara lokasi proyek kita kali ini tantangannya adalah memiliki akses yang cukup terbatas di mana mobil tidak dapat masuk. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan tanah-tanah ini, kemudian puing-puing maupun sampah ke dalam karung. Baru karung ini kita masukkan ke dalam gerobak. Dari gerobak tersebut baru kita keluarkan ke jalan besar, di mana di sana sudah ditunggu oleh truk-truk puing, sahabat PU, seperti itu ya. Oke, kemudian pada saat bongkar-membongkar itu juga tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa pembongkaran yang kita lakukan itu tidak merusak struktur existing dari rumah existing. Ya, seperti itu ya. Contohnya ini nih. Di sini kita membongkar namun dengan tidak merusak slope yang sudah ada. Ya, salah satu tantangan pekerjaan renovasi adalah seperti itu. Ya, karena kita dituntut untuk tetap mempertahankan dinding ini, namun dengan tetap membangun sebuah struktur yang kuat menahan beban 3 lantai dengan baik, sahabat PU. Seperti itu ya. Nanti ke depan atap-atap spandek ini juga akan kita turunkan. Karena kita bangun dari bawah, pondasi, kemudian nanti slope, kemudian kolom, balok. Nah, kalau sudah mulai balok, atap spandek ini sudah harus mulai keluar dari lokasi proyek, sahabat PU ya. Oke, saya coba lewat dulu. Wah, ini cukup harus hati-hati, sahabat PU, karena licin ya, tanah-tanah yang berair ya. Proses penggalian, sahabat PU, tuh tim sampai ibarat kata rata ya dengan tanah, karena dalamnya galian ya pada saat posisi jongkok itu sampai rata dengan tanah. Karena galian yang kita lakukan cukup dalam, mengingat ini adalah konstruksi rumah 3 lantai, sahabat PU. Ya, seperti itu. Ini kondisi tanahnya, kemudian ini tanah yang sudah dibungkus dengan karung. Nanti kita akan keluarkan ke luar lokasi, sahabat PU. Ya, seperti itu. Range untuk galiannya ada di 1 meter, dalamnya kali 80 kali 80, dan dalamnya ada di 1 meter, sahabat PU, seperti itu. Nah, ini view dari sisi depannya. Tuh ya. Tuh slope existingnya, sahabat PU, lihat. Slope existingnya ini kalau kita bisa bilang prihatin ya, karena pakai besi 6 ya, 4 buah. Kemudian bagelnya itu kayak pakai kawat ya, kawat yang ukurannya mungkin hanya di 3 mili kayaknya, sahabat PU ya. Ini sorry, nah ini baru fokus dia ya. 4 diameter 8, dan itu kecil banget, kalau nggak salah hanya 10 kali 10 untuk besinya, sahabat PU ya, seperti itu. Namun apapun itu, kita nanti tidak memanfaatkan struktur tersebut. Jadi kita pakai struktur yang baru ya, tentunya seperti itu. Kita menyuntik struktur rumah 3 lantai dengan tidak merusak struktur yang ada. Itu sih prinsip kita, sahabat PU. Baik, proses galian masih akan terus berlangsung, sahabat PU. Doain proyek ini berjalan dengan lancar ya. Sampai ketemu pada bahasan berikutnya, sahabat PU, semangat membangun.